Oke, selamat siang Sobat Budaya. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Oke, ketemu lagi dengan Dan Bagus Sengarso ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi seperti biasanya di hari Minggu di obrolan santai budaya edisi ke-27 tanggal 2 apa ya? Bener ya? Enggak ya, tanggal 2 Juni 2024. Nah, di edisi hari ini juga ada yang spesial karena ini masih sambungannya dengan yang kemarin. Ada tarian-tarian dan pesertanya kemarin juga anak-anak. Hari ini kita hadirkan juga beliau yang juga ada di dunia anak meskipun beliau sepak terjangnya sampai mana-mana, oke ya. Kita kenalkan dulu dengan beliaunya. Namanya siapa Pak? Nih Pak. Pak Eko Bakhtiar. Oke, monggo Pak Eko bisa dikenalkan ke Sobat Budaya. Terima kasih kepada pembawa acara. Saya atas nama Pak Eko Bakhtiar Rohman. Profesi saya adalah guru menggambar untuk anak-anak yang berusia dini, juga untuk anak SD yang masih kecil. Demikian dari saya. Baik ya, Pak Eko ternyata guru menggambar nggih. Iya. Yang pasti nanti berbeda Pak nggih antara melukis dan menggambar nggih. Betul. Nah, nanti akan kita bahas sedikit Sobat Budaya tentang bedanya menggambar dan melukis bareng Pak Eko. Tapi hari ini kita fokusnya tentang menggambar, dan juga menggambar itu erat kaitannya dengan dunia anak. Ngoten nggih. Karena selain menggambar juga melatih bagaimana membedakan warna, tapi ada hal-hal yang mungkin nanti bisa dipun sampaikan ke Sobat Budaya Pak Eko nggih. Karena yang namanya menggambar itu juga ada hal-hal lain dari edukasi yang bisa tersampaikan melalui menggambar itu tadi, nggih. Oke Pak Eko, jadi di awal kita ngobrol-ngobrol kita pengen tanya tentang asal mula Pak Eko ini dulu senang dengan dunia menggambar. Itu ceritanya gimana Pak Eko? Apakah ujuk-ujuk langsung senang gambar coret-coret rumah atau bagaimana nih? Terima kasih. Saya akan bercerita tentang masa kecil saya. Bahwasanya saya sejak kecil memang sudah disetting oleh orang tua saya. Ketika masih kecil saya sering dibawakan kertas dari kantor. Saya suka menggambar ya, senang sekali menggambar. Beliaunya kalau pulang dari kantor, nih kertas, wis kamu suka gambar apa? Itulah yang bikin hati saya senang sekali ya. Dari situ. Ayahnya Pak Eko ini setiap pulang dari kantor mesti ada kertas-kertasnya. Iya, kertas buram namanya. Oh, kertas buram. Iya. Itu. Oke, zaman dulu kan belum ada kertas. Belum ada buram ya. Dan yang saya favorit gambar itu adalah tentang gambar rintintin. Cerita koboi. Oh, koboi. Sama anjing yang namanya rintintin itu. Ya itu yang suka. Wah, kayaknya perlu baca ini Pak kapan-kapan. Iya, ada cerita tentang ini kayaknya. Kemudian di situ ada pasukan ya, namanya pasukan koboi itu ada kavaleri, kemudian musuhnya itu orang Dayak itu yang suka saya gambar tuh. Oh gitu. Iya. Jadi pertama kalinya dulu istilahnya dapat motivasi dari ayah, wis gambaro gitu ya pokoknya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Eko, ayahnya Pak Eko ini dulu bekerja di mana kok bisa memberikan semangat, memberikan motivasi untuk anaknya biar bisa berkarya nih Pak Eko? Iya. Ayah saya adalah seorang militer, ya, seorang pekerja militer. Tapi mungkin di pikiran ayah saya ingin saya dijadikan seorang guru atau seorang pelukis. Itu dari kakek orang tua saya, punya darah seperti itu. Punya darah seni. Darah seni dari buyut, dari buyut saya itu. Jadi apa yang diinginkan oleh orang tua saya tidak diinginkan jadi seorang militer. Pernah di perjalanan hidup saya pernah daftar, baik itu di ABRI, Angkatan Darat, atau di Sekolah Tinggi Pemerintahan Negeri, tapi orang tua saya tidak menginginkan. Beliau lebih suka saya ke hobi melukis itu tadi. Oh, ngotot. Iya. Hijaunya di hobi. Iya, ya? Di hobi betul. melukis dan menggambar. Dan menggambar. Nah,
Pak Eko, selama masa kecil Pak Eko ini kan pasti punya inspirasi ya ketika betul. menggambar itu tadi ada rintintin dan lain-lain ya. Iya. Nah selain ada rintintin mungkin inspirasi Pak Eko untuk bisa punya gambaran-gambaran itu seperti apa Pak Eko? Dari majalah atau mungkin dari televisi atau mungkin seperti apa Pak Eko? Iya. Gini, dari orang tua saya setiap awal bulan yang saya ingat pasti dibelikan majalah. Majalah anak-anak Ananda itu banyak cerita di sana. Tahun berapa itu Pak Eko? Yang saya ingat ini. Saya masih SD kelas 5. Waduh. Itu saya tahun 1985. Waduh, lah sekarang sudah nggak ada nih Pak. Iya. Sekarang yang masih beredar itu buku tapi limited Pak. Karena iya. Kan buku juga sudah berganti ke bentuk online sekarang. Tapi beberapa ada yang sudah cetak, masih cetak juga. Iya. Di Ananda yang pertama. Ananda. Selain Ananda ada lagi Pak yang jadi inspirasi. Setelah semakin besar, saya pindah sekolah, pindah ke kelas 6 mulai agak dewasa, pindah ke majalah Hai. Nah itu ke arah majalah Hai dan juga pindah ke majalah Mode. Disitulah saya punya inspirasi mulai dari cara berpakaian atau kemudian berteman atau kemudian anak-anak yang berprestasi pasti saya baca di sana. Punya keinginan untuk punya prestasi itu. Oh gitu. Iya. Jadi yang tadinya hanya sekedar hobi mulai meningkat pengen punya prestasi. Betul. Gitu. Rasanya ya? Sangat kuat sekali dalam hati itu. Wah, membara sekali. Punya cita-cita, punya prestasi itu. Jadi kalau sudah punya prestasi kan nanti ketika menginspirasi orang itu tidak harus kita dengan menggebu-gebu, tapi dengan ini loh karyaku, itu nanti sudah tahu gitu Pak Eko nggih. Iya. Nah itu dengan prestasi berbudaya. Jadi jangan lupa sobat budaya ya, membaca itu juga penting ya. Online itu juga boleh, tapi kalau bisa ya tetap kita membaca yang offline atau majalah-majalah ya Pak Eko ya. Karena yang ada di era masa lampau atau era kemarin majalahnya itu jangan dikira majalahnya harus gitu-gitu aja terus out of date atau ketinggalan zaman, enggak, tapi yang disampaikan itu ternyata juga hal-hal yang terus bisa kita pelajari, kita tahu, kita jadikan inspirasi sampai hari ini. Gitu ya Pak Eko. Yeah. Nah, Pak Eko, ini tentang karya. Nah, kita lanjut ke karyanya Pak Eko. Karya Pak Eko hari ini dibawa Pak Eko, nggih? Iya. Saya bawakan. Karya Pak Eko yang dibawa hari ini ada apa saja nih Pak Eko? Monggo bisa ditampilkan di kamera Pak Eko. Ada karya apa saja ini? Nah, ini saya membuat cerita yang saya balik Pak Eko. Ya. Nah di sini karena sejak kecil kami bermain dengan Pak Le lah istilahnya ya. Yang saya tahu itu Pak Le ada orangnya baik hati, maka menjadi inspirasi saya untuk bercerita tentang paman beruang yang baik hati. Nah, dari situ kami sering bermain ke rumahnya. Nah, ini gambar-gambar yang saya berikan. Kami diajak bermain di rumahnya. Di sana kemudian kami diajak naik sepeda bersama. Karena zaman dulu itu sepeda itu sudah sangat bagus sekali. Gak seperti sekarang sepeda motor. Nah itu Pak. Iya. Mana kalau pakai sepeda motor ini bagi anak-anak kan berbahaya Pak ya. Iya. Harusnya belajar pakai sepeda sudah sepeda. Betul, Pak. Nah, di situ ya ada juga zaman dulu itu anak naik sepeda itu agak ugal-ugalan. Nah, boleh dihadapkan nih. Ugal-ugalan ya. Ada yang nanti ugal-ugalan akhirnya ugal-ugalannya tapi bukan ugal-ugalan yang negatif Pak. Iya. Ya karena saking senengnya. Saking senengnya yang gelewat gitu. Jatuh akhirnya dia. Nah, inilah ketika ada batu sama lubang di jalan akhirnya jatuh. Nah, disitulah paman beruang menolong anak yang teman saya yang jatuh itu. Nah, itu jadilah cerita akhirnya. Jadi cerita fabel. Jadi cerita fabel dari Pak Le. Betul, dari Pak Le. Jadi cerita fabel. Kami jadikan fabel. Lebih dekat dengan dunia anak. Iya, fabel, betul. Oke. Nah, selain ini tadi juga bawa yang lain Pak. Ada, iya. Ini judulnya Kecil
kawan, besar lawan. Nah ini gimana ya isinya ya. Nah nanti kalau sobat budaya kepo Pak Eko, kalau kepo penasaran bisa nanti lihat di nomor yang nanti kita kasih di caption ya. Kita kasih nomornya Pak Eko, bisa nanti dipesan di Pak Eko. Wonten Pak Eko nggih? Lah iya, wonten lah, kita harus promosikan karena bukunya cocok untuk belajar membaca. Enggak banyak-banyak tulisan dan yang pasti ilustrasinya menarik untuk anak-anak. Wonten Pak Eko nggih? Dan ada satu lagi tadi Pak Eko yang dibawa tadi, judulnya apa nih? sedikit boleh saya tambahi? Oh boleh, monggo. Ini ilmu tentang orang Jawa. Nggih. Kecil kawan, cilik konco, gede musuh. Apa itu? Salah satu contohnya mau Pak Eko? Contohnya air. Nggih. Air kalau sedikit jadi teman. Kenapa? Kita sangat butuh sekali buat minum, jadi teman. Buat cuci, jadi teman. Buat mandi, jadi teman. Tapi kalau air itu besar, jadilah banjir. Nah, jadi lawan akhirnya, jadi musuh. Okay. Orang tidak bisa menguasai. Maka seperti itu biar tidak menjadi lawan, kita harus memberikan menjadikan manfaat yang maksimal dari air itu tadi dan menjaganya. Ngoten nggih, salah satu contohnya begitu Pak Eko. Dan setiap anak harus tahu seperti itu, harus hati-hati, bisa membedakan mana yang kecil mana yang besar. Nah. Sungai itu besar loh, nggak kecil. Kolam renang juga besar, makanya juga harus hati-hati ketika masih kecil, walaupun ingin renang, ya kan, harus ada yang mengawasi. Betul. Iya Pak. Dan yang terakhir ini tadi ada buku karya Pak Eko. Nah ini buku judulnya buku Jendela Ilmu. Nah ini juga nanti bisa dipesan di Pak Eko ya. Buku Jendela Ilmu. Nah ini buku-buku karya Pak Eko untuk anak-anak seperti ini cocok banget untuk belajar membaca. Karena yang namanya belajar membaca sekarang ini memang untuk anak-anak kelas bawah ini tidak begitu dianjurkan ya, atau tidak ditekankan, karena memang di kurikulum Merdeka hari ini itu lebih ditekankan ke bagaimana kita bersikap bersopan santun, tapi tetap nanti budaya literasi dan numerasi dasar adik-adik harus tahu. Untuk bukunya sangat simpel sekali dan juga tidak banyak kata-kata yang ruwet ya, contohnya seperti ini. Nah nanti bisa adik-adik lihat, bapak-bapak ibu-ibu lihat juga, dan kalau mau berkenan bisa nanti dipesan, ngerti ya. Di belakang juga sudah jelas nih, nanti dikasih tentang riwayat pekerjaan pengarang buku dari Pak Eko Bahtiar. Yang pasti Pak Eko juga membuka les menggambar Pak ya. Tapi les menggambarnya bagaimana Pak? Boleh diceritakan sedikit tentang les menggambar yang Pak Eko buka tadi di sekolah-sekolah atau seperti apa Pak? Nah, begini ceritanya. Sekarang saya memang fokusnya di dunia menggambar untuk anak-anak. Tapi karena sudah banyak di sekolah-sekolah itu istilahnya sudah bukan di les menggambar, tapi sudah masuk ke mata pelajaran ekstrakurikuler. Oh, ekstrakurikuler. Iya, semua sekolah sekarang sangat membutuhkan kegiatan ekstrakurikuler. Karena apa? Kurikulum tahun ini Merdeka Belajar dengan tahun zamannya kita belum sampai ke sana itu beda sekali. Yang saya tahu negara kita zaman dulu masih mengutamakan ke bidang akademis. Tapi setelah di tahun ada kurikulum Merdeka, kita sudah belajar ke arah non akademis juga. Artinya bahwa manusia dituntut untuk cerdas dan untuk kreativitas. Betul. Tidak hanya cerdas saja, tapi kreatif juga harus pintar di situ. Betul. Jadi di sekolah-sekolah pun juga Pak Eko masih memberikan pembelajaran gitu. Betul. Juga dalam tanda kutip ekstrakurikuler. Sekarang ada di berapa sekolah nih Pak Eko? Saya mengajar dari mulai TK sama SD, 2 sekolah, kurang lebih 23 sekolah. 23 sekolah budaya. Seminggu itu 23, sehari 4 sekolah. Padahal seminggu hanya 7 hari nih sobat budaya. Minggunya libur. Sampai Pak Eko bingung membagi hari. Nah, nanti kalau sobat budaya yang pengen belajar menggambar, karena
yang pasti kalau dasar ya kita mengeluarkan memunculkan hobi menggambar betul. itu harus dari dasar gitu Pak Eko. Dasarnya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang dasar menggambar Pak Eko. Iya. Nah, dasar menggambar untuk anak-anak kecil, anak-anak yang masih belajar menggambar itu bagaimana nih Pak Eko? Nah, sebaiknya bagaimana? Itu yang saya ingat ada trik atau cara kita mendekati anak kecil. Gimana caranya? Kita dekati anak itu, kemudian kita tanya, "Nak, kamu suka apa yang kamu gambar?" Gitu. Jadi Dia pasti kita ini enggak kita tidak harus gambar ini kan? Enggak, iya. Jadi kita tanya, "Kamu suka apa, Nak?" Pasti dia akan berbicara, dia akan bercerita. "Aku suka ini, suka ini, suka." Nah, yuk kita gambar yang kamu suka itu. Akan membawa semangat dia untuk menggambar. Umpamanya suka ikan, kan ya menggambar ikan. Iya. Gambar ikan terus. Dan yang penting, yang jelas di usia masih anak-anak, gambarnya anak-anak itu tidak sempurna. Yang kelihatan adalah semu-semu samar. Dan itu sudah bagus sekali, luar biasa sekali. Tidak boleh gurunya harus kurang bagus ini, kurang gini, tidak boleh. Gurunya harus paham tentang kemampuan yang dimampui oleh anak-anak kecil itu. Siap. Jadi harus mengikuti seperti apa kemampuan dari peserta didiknya. Ngoten nggih Pak Eko nggih. Jadi Pak Eko kalau mungkin ada yang ini mau untuk les gambar, Pak Eko datang ke rumahnya atau harus datang ke rumah Pak Eko atau bagaimana, Mbak? Nah, ini sekarang saya berusia sudah tua, sudah 50 tahun. Ketika masih muda, saya sering datang ke rumah. Dan sekolah yang saya ajar dulu masih sedikit. Nah, sekarang udah berbalik. Karena saya diberi prestasi, juara lomba menggambar di Kota Mojokerto sebagai guru. Saya juara lomba menggambar guru juara 1. Kemudian di Jawa Timur, melaju ke Jawa Timur, saya juara 2. Akhirnya banyak sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, saya ajar menggambar ke sana. Yang terjadi akhirnya saya aktif di sekolah-sekolah setiap hari. Makanya kalau ingin les menggambar ke saya, datang ke rumah saya. Rumahnya di mana ini Pak Eko? Banyak wali murid yang bertanya kadang, "Pak Eko rumahnya di mana?" Di Desa Tarik Lor RT 16 RW 4 itu. Desa Tarik Lor RT 16 RW 4 Kabupaten Sidoarjo. Tapi bukan Sidoarjo yang sebelah timur nggih. Sidoarjo sebelah barat. Deketnya kalau kita ancar-ancar deketnya sama pabrik Ciwi Kimia atau pabrik kertas Ciwi Kimia. Nggih. Dan sekarang jalannya sudah enak. Oh, jalannya enak. Karena sudah dibangun sama pemerintah Sidoarjo. Jadi sudah pakai yang dicor itu. Iya. Sudah buatan berugal-berugal. Cepat sekali 15 menit sampai. Dari Rolak itu. Dari Rolak 15 menit sampai. Tapi sebelumnya tetap harus calling dulu. Betul. Kalau nggak calling, pas ada acara dataan, ayo nanti gimana gitu ya. Iya. Bener-bener nanti pastikan. Tapi kalau sudah terjadwal, ya wes jadwalnya ke sana, ya ke sana gitu Pak Eko nggih. Iya. Yang jelas saya pulang dari sekolah itu sudah hampir sore hari. Jam berapa Pak Eko? Setengah 4 atau jam 3 gitu. Iya, menjelang asar. Kalau ada yang mau belajar untuk menggambar itu jam berapa nih Pak Eko? Nah, saya sarankan untuk biasanya itu hari Minggu, enggak apa-apa. Kalau mau ya. Atau hari Sabtu Minggu ya sebenarnya ya. Kalau ada yang mau menggambar di belajar sama Pak Eko, nanti dibimbing dari dasar seperti apa. Ini nanti di hari Sabtu atau Minggu. Kalau Sabtu Minggu bisa pagi Pak Eko. Kalau Sabtu Minggu sama, agak siang tapi lebih panjang gitu. Oh, gitu. Sampai agak siang aja ya. Iya, agak siang gitu. Nanti untuk nomornya bisa dilihat di caption ya Sobat Budaya ya, bisa dilihat di caption nomor Pak Eko seperti apa, berapa aja nanti bisa ditanyakan ke Pak Eko. Oke, selanjutnya nih Pak Eko, kalau yang namanya dunia anak dan menggambar itu kan pasti ada senang susahnya. Iya. Susahnya dulu dong Pak Eko wis. Nah, yang seneng nanti belakang. Susahnya dulu gimana Pak Eko? Pengalaman susahnya dulu ketika menggambar tuh. Betul ya. Yang saya rasakan ketika pertama kali saya ngajar anak-anak adalah cara komunikasi kita sama anak-anak itu yang pertama harus bisa. Kenapa kamu kok menangis?
kenapa kamu kok sedih? Itu kita harus bisa membuka bicara dengan anak seperti itu. Kalau kemudian dia merasa aku nggak bisa menggambar Pak Eko, nggak apa-apa, jangan takut. Nah seperti itu. Jelek nggak apa-apa nak. Caranya aku nggak bisa Pak Eko. Nah baru kita berikan cara yang termudah. Gitu. Iya. Nah, berarti susahnya itu sering ketemu dengan anak-anak yang belum belum bisa menemukan jati dirinya. Iya. Ya, bahwasanya menggambar itu mengasihkan. Betul. Akhirnya jadi nangis. Iya. Akhirnya jadi takutan. Iya. Akhirnya tantrum. Iya. Tapi tetap harus dijak komunikasi kalau Iya betul. biar nanti dari komunikasi tadi bisa tenang dan ketemu hobinya. Ketemu. Betul. Tapi pernah ada ini pernah ada pengalaman nggak Pak Eko? Kalau menggambar itu sebenarnya si anak itu tadi bukan pengennya menggambar tapi pengennya yang lain. Ada juga. Gimana Pak Eko? Jadi waktu itu saya kaget juga dari orang tuanya bilang, Pak Eko, anak saya ini sebetulnya tujuannya tidak untuk belajar pintar menggambar, tapi saya ingin putri saya ini pintar komunikasi sama teman-temannya. Tapi lewat menggambar. Lewat menggambar. Bisa gimana nih Pak Eko? Nah, ceritanya ketika saya waktu ngajari dia menggambar, saya banyak komunikasi sama dia. Saya ajak bicara, gimana caranya, saya ajak bicara, gimana supaya hatinya itu bisa terbuka. Saya halus, saya ketemu, saya haluskan jiwa saya ke anak itu. Akhirnya nanti anak itu bisa menjawab, bisa bicara. Lama-lama dia bisa komunikasi sama teman-temannya. Itu yang saya luar biasa dari ibunya. Oh ternyata orang tuanya ingin anaknya dileskan menggambar ke saya bukan tujuan untuk pintar menggambar, tapi untuk pintar bicara, komunikasi sama temannya. Oh gitu. Ada ternyata. yang seperti itu. Jadi pengalamannya nggak hanya tentang menggambar saja, Iya. tapi bisa komunikasi. Nah, ada lagi mas, gimana? anak yang suka coret-coret tembok itu Lah, aku juga. ini Orang tuanya orang tuanya saya bingung. Putri saya gitu juga. Iya, orang tuanya bingung. Saya dibel itu, kaget saya. Pak, minta tolong. Ada apa Bu? Ini anak saya suka coret-coret tembok ini gimana? Itu saya datang ke rumahnya. Memang dia tingkah aja itu. Oh, tingkah aja. Oh, saya ajar gambar, saya suka tingkah juga kok ajar. Tapi saya itu tidak marah. Jadi saya lihat aja, sudah nak. Jadi entah jalan ke sana kembali lagi menggambar lagi. Sambil saya kasih pengertian kalau menggambar itu harus di tempat yang betul, jangan sampai ke tempat yang salah. Apa akibatnya kalau kamu gambar di tempat-tempat yang salah? Lihat kotor semuanya. Akhirnya dia paham dari situ. Dengan hati yang halus, akhirnya dia paham. Dia tidak akan melukis di dinding, di tembok. Akhirnya dia pindah ke kertas. Itu pernah seperti itu. Jadi intinya ketika berkomunikasi di awal itu komunikasi yang baik sampai nanti akhir bisa pun juga komunikasi. Betul. Biar nanti hasilnya pun juga maksimal. Anak bisa menerima di situ yang penting. Jadi si anak tadi sudah nggak coret-coret di tembok lagi. Sudah enggak. Jadi di buku gambar akhirnya ya. Di buku gambar gitu. Nah, bahkan di akhir mata pelajaran atau di kenaikan kelas, mamanya sampai seneng. Saya kaget, ada apa Bu? Si juara lomba menggambar Pak Eko bilang gitu malah. Iya itu saya ingat. Loh, iya tak Bu? Iya, padahal saya leskan Pak Eko tuh jadi itu tadi supaya gak coret-coret. Tapi ketika lomba menggambar jadi juara bisa pernah gitu. Nah, itu luar biasa itu Pak. Bonusnya. Iya betul. Dari kesabaran, terus dari ketelatenan, akhirnya gak nyangka-nyangka dapat juara. Betul itu. Anak laki-laki gitu ya ingat tuh. Cowok. Cowok itu juga agak susah loh Pak. Susah. Karena kan gitu tadi sering lari-lari. Iya. Tingkai. Yang saya ingat itu suka makan, sambil makan dia itu sambil makan. Duh, mama nyampe gede-gede gini. Kamu itu diajar Pak Eko kok makan gitu. Udahlah, udah apa-apa, santai aja itu. Pernah saya alami seperti itu. Nah, sobat budaya, bagi sobat budaya yang baru join hari ini, baru ikut di live Instagram kali ini, sobat budaya nanti juga bisa
menuliskan, kalau ada mau tanya ya bisa tuliskan di chat, nanti akan kita tanyakan ke Pak Eko ya, terkhusus dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu menggambar dan dunia anak. Karena menggambar bagi anak-anak itu adalah hal yang dasar dan juga menumbuhkan selain cinta dengan dunia pendidikan, tapi juga cinta dengan budaya Indonesia. Gitu. Nah ini di dalam dunia menggambar juga ada sifat estetika. Itu gimana Pak Eko, boleh sampaikan? Ya. Dari anak yang biasanya kasar atau anak yang suka kayak ugal-ugalan atau gimana, itu akhirnya dalam dunia menggambar akhirnya dia punya estetika yang sangat halus. Karena apa? Dia belajar untuk tekun, belajar untuk sabar itu. Waktunya belum selesai, harus dikerjakan sampai selesai. Gitu. Jadi disitulah akhirnya sifat-sifatnya berubah sedikit demi sedikit. Seperti itu. Saya tidak langsung. Yang saya tahu ya Mas. Jadi berlatih kesabaran, ketekunan, kesabaran itu. Luar biasa. Iya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dapatkan banyak sekali manfaatnya dari menggambar. Betul. Ya. Dan yang pasti kalau sobat budaya pengen putra putrinya ya terutama ini ya bisa juga nanti terasah hobinya menggambar. Salah satunya kita bisa nanti di estetika juga. Di Pak Eko. Sifatnya halus. Siap. Bisa. Ini sudah di notif nih Pak Eko, sudah tinggal 3 menit katanya. Masih ada beberapa pertanyaan ditanyakan nih. Siap. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita mungkin ada sesi lagi Pak Eko. Kita jadwalkan lagi sesi ngobrol dengan Pak Eko kalau ini kan menggambar dan dunia anak. Nanti akan kita jadwalkan lagi dunia anak dan menggambar. Meskipun dibalik, tapi nanti ada perbedaan. Pak Eko, karena selain Pak Eko di dunia menggambar untuk anak-anak, Pak Eko juga di dunia anak-anak yang nanti di situ ada bentuk materinya tentang menggambar untuk supportnya yaitu dari menggambar. Nah, Pak Eko di akhir sesi boleh disampaikan juga kata-kata mutiara, kata-kata penyemangat bagi teman-teman yang baru nyemplung di dunia menggambar, maksudnya guru-guru atau mungkin dari pengajar-pengajar muda untuk menggambar ke anak-anak tingkat dasar itu bagaimana? Jangan sampaikan. Jadi begini, untuk guru-guru yang masih baru memegang anak-anak, mereka jangan sampai mengeluarkan hati dan pikiran mereka sendiri, tapi yang betul adalah kita gali pikiran dari anak-anak itu, apa yang dia inginkan. Dari situlah nanti akan terjadi sebuah komunikasi yang akan menarik dan akan menyenangkan hati anak, sampai akhirnya yang terjadi adalah kemampuan anak bisa maksimal. Memaksimalkan potensi. Betul. Bukan dari gurunya tapi dari anaknya. Betul. Itu di awal caranya menggambar. Lama-lama dia akan punya inspirasi sendiri, punya cerita. Jadi tidak hanya dari gurunya, tapi dia punya angan-angan sendiri, punya intuisi sendiri, sehingga dia akan jadi betul-betul jadi seorang pelukis atau seorang penggambar yang punya ide, tidak mencontoh itu. Gitu. Iya. Jadi memicunya tadi dari mengeluarkan idenya. Iya, betul Pak. Bukan memaksakan idenya si gurunya. Iya. Nah, seperti ya. Jadi monggo nanti bisa dilaksanakan saran-saran Pak Eko senior menggambar di dunia anak ya, yang sudah melalang buana sampai mana-mana. Dan mohon maaf sekali lagi, di dunia menggambar memang tidak sebentar. Banyak orang bilang menggambar adalah termasuk investasi jangka panjang. Gitu. Mohon maaf. Iya. Baik. Terima kasih Pak Eko atas waktunya dan kesempatannya. Sama-sama. Sudah ikut nimbrung bareng di obrolan santai budaya hari ini. Terima kasih. Semoga yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia, terkhusus bagi follower-follower yang hari ini ikut ya. Dan semoga nantinya kita bisa menghadirkan Pak Eko kembali. Untuk mengulas, untuk menyampaikan juga berbagai hal terkait dengan dunia anak dan menggambar. Siap. Untuk hari ini kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat.
Dan terima kasih. Salam Rahayu, Salam Rahayu, Sagung Rahayu. Dumadi. Salam budaya menyatukan bangsa. Terima kasih. Terima kasih juga.